Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon merupakan sebuah kerajaan bercorak Islam ternama yang berasal dari Jawa Barat. Kesultanan Cirebon berdiri pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Kesultanan Cirebon juga merupakan pangkalan penting yang menghubungkan jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau. Kesultanan Cirebon berlokasi di pantai utara Pulau Jawa yang menjadi perbatasan antara wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ini membuat Kesultanan Cirebon menjadi pelabuhan sekaligus jembatan antara dua kebudayaan, yaitu budaya Jawa dan Sunda. Sehingga Kesultanan Cirebon memiliki suatu kebudayaan yang khas tersendiri, yaitu kebudayaan Cirebon yang tidak didominasi oleh kebudayaan Jawa maupun kebudayaan Sunda. Berdasarkan pada naskah Bapa Tanah Sunda dan ada pada naskah Carita Purwaka Caruban Nagari, Cirebon mulanya adalah sebuah toko kecil yang awalnya didirikan oleh Ki Geding Tapa, yang lama-kelamaan berkembang menjadi sebuah perkampungan ramai dan diberi nama Caruban. Dinamakan Caruban karena di sana ada percampuran para pendatang dari berbagai macam suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, latar belakang, dan mata pencaharian yang berbeda. Mereka datang dengan tujuan ingin menetap atau hanya berdagang. Dengan dukungan pelabuhan yang ramai, wilayahnya pun berkembang menjadi kota besar di pesisir utara Jawa. Setelah Ki Gedeng Tapa wafat, cucunya yang bernama Walang Sungsang mendirikan Istana Pakungwati dan membentuk pemerintahan di Cirebon. Dengan demikian, orang yang dianggap sebagai pendiri Kesultanan Cirebon adalah Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana. Usai menunaikan ibadah haji, ia dikenal sebagai Haji Abdullah Iman dan ditampil sebagai Raja Cirebon pertama. Pangeran Cakrabuana merupakan keturunan dari Kerajaan Pajajaran. Ia adalah putra pertama dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dan istri pertamanya yang bernama Subang Larang, yaitu putri dari Ki Gedeng Tapa. Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana memiliki dua orang saudara kandung, yaitu Nyai Rara Santang dan Raden Kian Santang. Sebagai anak laki-laki tertua, seharusnya ia berhak atas tahta kerajaan Pajajaran. Namun, karena ia memeluk agama Islam yang diturunkan oleh ibunya, posisi sebagai putra mahkota akhirnya digantikan oleh adiknya, yaitu Prabu Surawisesa. Tak lama setelah itu, Pangeran Cakrabuana menyerahkan kepemimpinan kerajaan kepada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati memerintahkan Kesultanan Cirebon mulai tahun 1479 sampai 1568 Masehi. Sunan Gunung Jati yang berkuasa antara 1479 sampai 1568 Masehi. Selain memajukan kerajaan, Syarif Hidayatullah berperan besar dalam penyebaran agama Islam di Cirebon. Pada masa pemerintahannya, ia banyak menaklukkan daerah di Pulau Jawa untuk kepentingan politik, perkembangan ekonomi, dan menyebarkan ajaran Islam. Fathahillah 1568 sampai 1570 Masehi. Setelah Sunan Gunung Jati wafat, sempat terjadi kekosongan kekuasaan. Bahkan Kesultanan di Cirebon mulai diincar oleh VOC. Kekosongan ini kemudian diisi oleh pejabat keraton yang melaksanakan tugas ketika Sunan Gunung Jati berdakwah, yaitu Fathahillah. Namun Fathahillah hanya menjabat selama 2 tahun karena pada 1570 dirinya wafat. 3. Penambahan Ratu 1 1570 sampai 1649 Masehi. Setelah Fathahillah wafat, tahta kerajaan jatuh kepada cucu Sunan Gunung Jati yang bernama Pangeran Emas. Pangeran Emas kemudian bergelar Penambahan Ratu I dan memerintah Cirebon selama kurang lebih 79 tahun. 4. Penambahan Ratu II 1649 sampai 1677 Masehi. Pangeran resmi atau Penambahan Ratu II menggantikan kakeknya, Penambahan Ratu I yang wafat pada 1649. Saat Penambahan Ratu II
wafat pada 1677 di Kartasura terjadilah kekosongan kekuasaan. Setelah itu, Kesultanan Cirebon terpecah menjadi 3 yang masing-masing berkuasa dan menurunkan para sultan berikutnya. Masa kejayaan Kesultanan Cirebon. Kehidupan dalam bidang politik. Cirebon awalnya wilayah bawahan Kerajaan Pakuan Pajajaran yang wajib membayar upeti tahunan berupa terasi dan garam. Namun Syarif Hidayatullah menolak membayar upeti dan malah mengislamkan Tumenggung Jagabaya dan pasukannya. Ia juga berhasil mengislamkan Prabu Siliwangi, penguasa Pakuan Pajajaran. Syarif Hidayatullah kemudian memperluas pengaruhnya dengan mengislamkan Ki Gedeng Kawunganten dan rakyatnya di Banten. Ia juga menikahi putri Ki Gedeng Kawunganten dan tinggal di pesantrennya di Gunung Sembung. Dengan bantuan pengikutnya seperti Nyimas Gandasari, Pangeran Karangkendal, Pangeran Panjunan, dan Pangeran Cakrabuana, Cirebon berhasil mengalahkan Raja Galuh dan keluarga raja serta rakyatnya masuk Islam. Kesultanan Cirebon berkembang pesat di bawah kepemimpinan Syarif Hidayatullah yang berhasil mengembangkan Islam dan memperluas wilayah kekuasaan. Kehidupan dalam bidang ekonomi. Pusat perdagangan. Kesultanan Cirebon menjadi pusat perdagangan penting, terutama untuk komoditas pertanian dan perikanan. Sebagian besar penduduk Cirebon bekerja sebagai nelayan, menangkap ikan dan rebon udang kecil di sepanjang pantai. Pertanian. Wilayah Cirebon memiliki lahan pertanian yang subur menghasilkan berbagai jenis hasil bumi. Kehidupan dalam bidang sosial. Penyebaran Islam. Kesultanan Cirebon berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa Barat dengan pengaruh kuat dari Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Perbedaan budaya. Masyarakat Cirebon memiliki struktur sosial yang plural, mencerminkan interaksi budaya lokal dengan pengaruh Islam dan budaya lain yang dibawa oleh pedagang dan kaum cendekiawan. Kehidupan dalam bidang budaya. Tradisi lokal. Cirebon kaya akan tradisi yang masih hidup hingga saat ini, dan juga Cirebon memiliki seni tradisional seperti seni batik, wayang golek, cepak, dan gamelan. Masa keruntuhan Kesultanan Cirebon. Kejayaan Cirebon kehilangan banyak kewibawaannya setelah VOC dengan berbagai cara mengambil wilayahnya. Pada abad ke-18 hingga ke-19, Cirebon dilanda keresahan berkelanjutan akibat kegagalan panen, wabah pest, bencana kelaparan, hingga perampokan dan penjarahan. Di bawah kepemimpinan Mirza, rakyat menganggap Belanda, Sultan, dan penduduk Tionghoa sebagai biang keladi kesengsaraan mereka, melakukan pemberontakan. Perlawanan tersebut dapat dipadamkan dengan bujukan untuk menghindari kemungkinan bangkitnya kembali perlawanan. Daendels melarang orang Tionghoa tinggal di pedalaman dan sebagai bentuk penyewaan tanah dihapus. Daendels memangkas kekuasaan dan wilayah para Sultan Cirebon untuk mengurangi beban rakyat. Bukti peninggalan Kerajaan Cirebon. Keraton Kasepuhan Cirebon. Yang kedua, Keraton Anoman, pendiri. Yang ketiga, Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Yang keempat, makam Sunan Gunung Jati. Yang keenam, buah patung macan putih.